fucking kidding me? What the fuck? I'm not fucking just... Setelah kematian Kurt Cobain yang meninggalkan kekosongan besar di dunia rock alternatif, datanglah band dari California bernama Green Day untuk membawa kembali arah punk, baik sikapnya dan suaranya. Vokalis dan gitaris bernama Billy Joe Armstrong, basis Mike Dirnt, dan drummer Trey Cool memberikan karisma yang sangat luar biasa, dengan lagu-lagu mereka dari album mega hit berjudul Dookie yang terjual 10 juta kopi, dan memiliki riff yang cepat dan lirik yang penuh humor serta frustrasi. Green Day kemudian menjadi salah satu band paling populer di dunia selama 25 tahun ke depan, dan ketika mereka diabadikan dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2015, itu membuat karir mereka semakin mengesankan. Mereka masih berdiri sampai hari ini, dan inilah histori dan konflik tentang band Green Day. Billy dan Mike adalah anak metal. Green Day belum pernah berganti personil sejak tahun 1991, yang menjadi sebuah pencapaian yang sangat panjang di dunia rock and roll. Billy Joe Armstrong dan Mike Dirnt telah ada sejak band ini didirikan pada tahun 1986, dan Trey Cool bergabung pada tahun 1991. Pada pertengahan 80-an, Armstrong dan Dirnt bekerja sama dengan temannya yang bernama Jason Relva dan Sean Hughes untuk membentuk sebuah band. Awalnya mereka adalah band metal bernama Kondom, dengan formasi Mike Dirnt pada gitar ritme dan Sean Hughes pada bass, lalu Raj Punjabi pada drum dan Relva sebagai floater instrumental. Pada tahun 1986, mereka membentuk band Sweet Children dengan Mike Dirnt telah beralih sebagai pemain bass, dan Armstrong bermain gitar, dan Keith Meyer bermain drum. Ketika band ini memainkan pertunjukan pertamanya pada tahun 1988 di Berkeley, California, pengalamannya di kancah musik lokal sangat berperan dalam membantu band tersebut mendapatkan perhatian dari label indie. Setelah Keith Meyer memutuskan untuk fokus kuliah pada tahun 1990, mereka mencari drummer baru, dan mereka menemukan Trey Cool. Mike Dirnt giginya patah karena dihajar pada saat kerusuhan Woodstock. Peristiwa menakutkan Woodstock adalah kerusuhan yang berapi-api yang dipicu oleh penjual air yang mencongkel harga dan pertunjukan Limp Bizkit yang menghasut telah membuat kekacauan Woodstock. Green Day menjadi salah satu aksi terbesar yang muncul pada tahun itu. Mereka naik ke panggung pada hari ketiga dan membuat para penonton cemas, lelah, karena dihujani selama 3 hari. Lalu Billy Joe Armstrong melontarkan kata-kata kasar kepada penonton sebelum mereka mulai bermain. Lalu penonton menjawab dengan melemparkan bom lumpur ke panggung saat mereka memainkan hits dari album Dookie. Sekitar 2 atau 3 lagu yang mereka mainkan, crowd telah berubah menjadi pertarungan bola lumpur yang tebal antara band dan penonton. Kemudian Armstrong melontarkan kata-kata "lihat aku benar-benar bodoh," dan Mike Dirnt yang frustasi juga melontarkan kata-kata "saya harap hujan turun deras dan Anda semua terjebak." Karma instan langsung menghantam, ketika mereka mencoba untuk meninggalkan panggung, Mike Dirnt yang berlumuran lumpur dihadang oleh seorang penjaga keamanan, dan menyebabkan sebagian giginya patah. Just be quiet. You're fucking turning me on and mud at me. I am not... Hanya Billy Joe yang tidak memiliki nama panggung. Sebagai bagian dari etika genre yang tak henti-hentinya untuk memberontak terhadap segala sesuatu yang konvensional dan mainstream, sudah menjadi tradisi bagi musisi punk rock untuk menggunakan nama panggung semakin lucu, semakin nakal, semakin mengancam, dan semakin baik berdasarkan permainan kata. Green Day pun mengikutinya. Mike Dirnt sebenarnya lahir dengan nama Michael Pritchard, tapi dia bermain dengan nama panggilan Mike Dirnt. Itu berawal ketika dia di sekolah dasar, dia suka bermain air bass, dan saat melakukannya dia meniru suara instrumen dengan suara Dirnt yang ia lontarkan dari mulutnya, dan saat itulah dia menjadi Mike Dirnt. Lalu Trey Cool pada usia 12 tahun ia bergabung dengan band bernama The Lookouts. Saat itu dia seorang anak kecil bernama Frank Wright. Frank Wright berjuang untuk menyesuaikan diri dan memainkan instrumennya. Lalu Livermore memberinya julukan Trey Cool karena permainan dari frasa semi Prancis yaitu Très Cool, yang artinya adalah sangat keren. Di antara mereka bertiga, hanya Billy Joe Armstrong yang tidak menggunakan nama panggung. Lagu Warning membuat masalah. Pada tahun 2000 Green Day merilis album ke-6-nya yang berjudul Warning. Tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu punk seperti karya-karya sebelumnya.
Warning adalah lagu melenting yang dibangun di sekitar riff-nya. Mungkin pembeli musik menganggapnya sangat menyenangkan karena mereka merasa akrab dengan lagunya. Seperti yang ditunjukkan oleh Pop Matter dan outlet lainnya, Warning terdengar sangat mirip dengan lagu Picture Book dari The Kinks. Ray Davies, yaitu vokalis Kinks sekaligus penulis lagu tersebut, tidak melakukannya gugatan atas hak cipta. Tapi anehnya Green Day digugat pada Januari tahun 2001 oleh band yang kurang dikenal dari Cambridge, Inggris bernama Outher Garden. Pemimpin band itu yang bernama Colin Mary menulis sebuah lagu berjudul Never Got the Chance pada tahun 1992 dan merekamnya untuk EPN tahun 1997. Mengutip kesamaan yang tajam antara lagu itu dan lagu Warning milik Green Day, Mary menuduh pelanggaran hak cipta dan meminta Warner Chappell untuk membekukan royalti yang dihasilkan atas lagu Warning. Tapi Mary kemudian membatalkan gugatannya kepada lagu Warning. Green Day mencuri ikon seniman lain. Green Day tidak bisa menghindari ruang sidang atas insiden tahun 2009 yang melibatkan desainer panggung. Kembali pada tahun 2003, seniman dan ilustrator bernama Derek Seltzer merancang Scream Icon, yaitu sebuah karya seni hitam putih yang menggambarkan wajah wanita yang berteriak. Lalu pada tahun 2009, Seltzer membuat poster dan stiker Scream Icon dan mulai menempelkannya di gedung-gedung di sekitar Los Angeles. Tanpa izin dari Seltzer, tim desain set band mengambil gambar Scream Icon dan mengecat palang merah di atasnya, dan menggunakannya sebagai elemen dalam latar video saat band memainkan Is Jesus Nowhere selama tur tahun 2009. Ketika Seltzer mengetahuinya, dia tidak senang, dan dia menghubungi Green Day. Dia menolak penyelesaian yang dia temukan secara finansial kurang memuaskan, dan mengajukan gugatan dengan alasan pelanggaran Undang-Undang Merek Dagang Federal dan pelanggaran hak cipta. Lalu pada tahun 2011, seorang hakim distrik menolak kasus tersebut. Lalu atas banding Seltzer, Pengadilan Banding Sirkuit Amerika ke-9 menguatkan keputusan tersebut. Billy Yo ngamuk saat festival. Mereka mulai sebagai band punk yang kasar dan rusuh. Pada tahun 2012 Green Day adalah salah satu band rock yang paling lama berjalan. Mereka telah bersama sejak 1987 dan telah mencetak sejumlah 40 hit teratas. Bahkan band ini dipesan untuk bermain di iHeart Radio Festival 2012 di Las Vegas bersama Taylor Swift, Rihanna, dan Shakira. Ada begitu banyak tindakan pada RUU itu sehingga para pemain harus benar-benar mematuhi jadwal. Tetapi ketika sebuah pesan muncul di monitor selama set Green Day yang memberitahu Billy Joe Armstrong bahwa dia hanya memiliki 1 menit dia waktu yang tersisa, disitulah jiwa punk Billy Joe muncul kembali. Dia memotong penampilannya dari lagu Basket Case untuk menyampaikan omelan yang tidak senonoh. Dia mengatakan kau akan memberiku waktu sebentar, lihat tanda sialan itu di sana. Kemudian Billy Joe dengan menantang menyatakan bahwa dia bukan Justin Bieber, dan dia menghancurkan gitarnya lalu mengacungkan jari tengah. 4 tahun kemudian Rolling Stones menjelaskan insiden tersebut, Armstrong ternyata sedang mabuk ketika naik ke panggung, dan tidak lama setelah festival iHeart Radio, dia masuk rehabilitasi.